Baik, selamat pagi. Kita ketemu lagi di acara presentasi tentang teknik wawancara klien. Baik, kita akan mulai presentasi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ikuti kita terus. Wawancara ialah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk mendapatkan keterangan atau pendapat mengenai suatu hal. Dalam pengantar teknik wawancara ini ada 3 golongan yang akan kita sebutkan. Yang pertama adanya advokat sebagai pewawancara, kemudian adanya klien sebagai orang yang akan diwawancarai. Ini adalah membangun suatu hubungan. Hubungan yang kita bangun antara advokat klien itu adalah untuk menggali informasi. Jadi teknik menggali informasi tersebut dapat kita bedakan menjadi 2. Yang pertama itu adalah berstruktur, yang kedua tidak berstruktur. Jadi teknik dalam menggali informasi itu kalau dia berstruktur berarti dari awal kita sudah mempersiapkan bagaimana pembukaannya seperti apa, kemudian intinya yang ingin kita gali apa, dan kita sudah di akhir nanti sudah dapat menyimpulkan apa dari isi dari pembicaraan kita. Baik, kita lanjutkan. Seperti yang kita ketahui, advokat juga merupakan suatu profesi yang melayani masyarakat. Jadi kita sebagai advokat melakukan pelayanan yang bisa dibagi atas 2. Yang pertama itu adalah secara litigasi, yang kedua adalah non litigasi. Yang litigasi itu adalah berperkara dengan kepolisian, kejaksaan yang berhubungan dengan penuntutan, dan ke pengadilan. Jadi kalau non litigasi berarti di luar pengadilan. Adanya konsultasi hukum, pendapat hukum, inventarisasi berkas, kasus, negosiasi, mediasi, perizinan, kontrak, dan arbitrase. Adapun tujuan kita melakukan wawancara dengan klien yaitu yang pertama adalah mengetahui tentang masalah hukum atau persoalan klien. Yang kedua, memberikan penilaian kepada klien tentang perkara ataupun kasus si klien. Yang ketiga, memberikan advice hukum. Mengenai tempat wawancara, biasanya advokat ataupun lawyer biasa melakukan di kantor advokat itu sendiri, atau bisa jadi di kantor klien, bisa itu berupa wawancara perdata, tata usaha negara, niaga, dan lain-lain. Yang ketiga, bisa juga dilakukan di kantor polisi ataupun bisa di rutan. Yang keempat, bisa juga dilakukan di tempat yang telah ditentukan, semisal itu bisa berupa kafe, hotel, dan lain-lain. Jadi, apa yang kita persiapkan sebelum wawancara? Yang pertama adalah persiapan diri, yang terutama tentang pengetahuan hukum. Yang kedua, penampilan. Adanya kesan kalau di kantor advokat itu adanya penataan ruang ataupun ruang meeting yang bagus. Yang ketiga, kalau dia di luar kantor advokat seperti di kantor polisi, rutan, dan sebagainya, biasanya sudah ada ruangan khusus untuk melakukan wawancara. Sebelumnya kita sudah mempersiapkan struktur dari wawancara. Ada 3 bagian untuk wawancara. Yang pertama adalah pembukaan atau introduction. Yang kedua, materi utama wawancara atau main body of the interview. Yang ketiga adalah kesimpulan atau conclusion. Baik, kita masuk pada pembukaan, yaitu di bagian introduction. Jadi pada saat pembukaan, upayakan kesan pertama yang baik dan simpatik. Sambut klien dan antar ke tempat duduk untuk wawancara. Tanyakan dengan pertanyaan ringan seperti mau minum apa, tawarkan makanan kecil atau permen, ataupun kalau dia memang orangnya perokok, silakan ditawarkan rokok.
Ataupun kita untuk sebentar basa-basi, misalnya menanyakan apa kesulitan, di mana tempat tinggal dan sebagainya. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan maksud wawancara dan katakan advokat akan mencatat wawancara tersebut, tetapi semua informasi yang diberikan klien bersifat rahasia. Jadi, klien diminta untuk memberikan keterangan apa adanya. Klien diminta jangan menutupi duduk perkara yang sebenarnya agar advokat dapat menilai advis hukum yang akan diberikan kepada si klien. Kemudian, advokat juga bersifat proaktif membangun loyalitas klien kepada advokat untuk menumbuhkan kepercayaan. Pada sesi pertanyaan dan identitas klien, advokat harus memberikan kebebasan kepada klien untuk bertanya. Kalau ada perlu, dia ketahui dari advokat. Jadi, advokat harus mengendalikan agar jangan melenceng dari maksud dan tujuan dari wawancara tersebut. Di negara yang hukumnya Anglo-Saxon seperti Inggris, Singapura, India, dan lain-lain, untuk klien menjadi tersangka atau terdakwa, hal biasa untuk menanyakan apakah klien mengaku bersalah atau tidak. Tetapi kalau di Indonesia, ini tidak lazim ditanyakan. Sebelum masuk ke materi utama, advokat menanya dan mencatat identitas klien, nama, umur, pekerjaan, alamat rumah, alamat kantor, nomor telepon, rumah ataupun kantor, juga telepon genggam. Baik, kita akan melanjutkan ke materi utama wawancara. Melalui wawancara ini, advokat ingin mendapatkan informasi tentang masalah hukum si klien secara kronologis, sistematis, dan akurat karena advokat harus mengendalikan wawancara dan bertanya dengan bahasa yang mudah dimengerti klien, sehingga membangkitkan minat, tidak mengancam atau menakut-nakuti. Intonasi dan gaya bahasa hendaknya jangan emosional dan melanggar etika sehingga tercipta interaksi yang akrab antara advokat dan klien. Jadi dalam teknik bertanya itu ada beberapa variasi dalam mengajukan pertanyaan, yaitu yes no question, ya apa tidak. Kemudian ada close question ataupun pertanyaan penutup. Ada juga open question atau yang disebut dengan pertanyaan pembuka. Dalam setiap variasi pertanyaan mempunyai plus dan minus, dan tidak ada variasi yang lebih baik dari yang lain. Jadi tergantung keadaan atau informasi yang dibutuhkan. Advokat oleh karena pertanyaannya disesuaikan dengan masalah hukum klien tersebut. Bahasa tubuh, mata, ekspresi wajah harus disesuaikan dengan kondisi percakapan yang dihadapi guna membangun komunikasi yang efektif dan efisien. Dalam bertanya, advokat harus mengajukan pertanyaan satu persatu secara singkat dan jelas, serta mendengarkan jawaban dengan penuh perhatian atas masing-masing pertanyaan tersebut. Advokat tidak perlu menyusun satu-satu pertanyaan karena bisa tidak menguntungkan dan tidak mencapai sasaran. Advokat membuat catatan sehubungan dengan masalah hukum klien, dan advokat meminta dokumen atau bukti kepada klien bila ada yang dibawa pada saat itu. Dalam hal mendengar, kita juga mempunyai teknik mendengar. Advokat harus memberikan perhatian penuh pada jawaban atau keterangan klien atau memberikan tanggapan yang tepat. Kalau klien merasa si advokat tidak memperhatikan jawaban atau penjelasannya, hal itu bisa membuat klien hilang kepercayaannya pada advokat yang bersangkutan. Jadi ada beberapa variasi dalam mendengar, yaitu yang pertama adalah passive listening. Jadi dalam mendengarkan kita itu cukup mendengarkan saja. Yang kedua, responsive listening. Jadi kita respon gitu, bagaimana gitu. Kemudian ada active listening. Jadi seperti halnya variasi bertanya, dalam kaitan mendengar tidak ada variasi mendengar yang mana yang terbaik, karena
semua baik buruknya itu tergantung keadaan dan style dari advokat yang bersangkutan. Di penghujung, kita akan menarik satu kesimpulan, di mana advokat sebaiknya menyampaikan kesimpulan dari hasil wawancara kepada klien. Advis hukum biasanya ditanyakan klien, misalnya bagaimana posisi hukumnya, atau apa langkah atau upaya hukum yang akan dilakukan. Kalau masih ada dokumen atau informasi yang belum dapat disampaikan oleh klien kepada advokat, biasanya advokat bisa mengatakan kepada klien bahwa advis hukum yang akan diberikan itu masih bersifat sementara. Advis hukum yang bersifat final diberikan setelah dokumen atau informasi sudah lengkap, sudah diterima dari klien, dan selesai ditelaah oleh si advokat. Dan dalam mengakhiri wawancara, advokat harus menutupnya dengan ramah dan bersahabat agar kesan klien dari keseluruhan pertemuan itu baik. Advokat menyalami klien dengan hangat dan mengucapkan terima kasih serta mengantar ke pintu keluar. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Ikuti terus channel kita di Kantor Hukum Perjuangan yang beralamat di Jalan Pahlawan nomor 61 Medan. Kita akan terus memberikan edukasi seputar hukum. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.